Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini dari kelompok 4 dari materi masa terpimpin. Di sini saya sebagai fasilitatornya dan ini anggota-anggota kelompoknya ya. Langsung aja mungkin ke penjelasan perumusan masalahnya. Kemarin kan kita sudah merumuskan materinya gitu dari demokrasi terpimpin. Nah, selanjutnya di sini kita kan disuruh buat videonya gitu. Nah, kemarin juga udah merumusin 5 masalahnya. Yang pertama tuh deskripsi, yang kedua itu karakteristik, yang ketiga tujuan, yang keempat kekurangan dan kelebihan, yang kelima itu isi deskripsinya gitu. Nah, yang pertama kita membahas dulu tentang deskripsi demokrasi terpimpin. Nah, menurut saya dulu ya. Jadi menurut saya demokrasi terpimpin itu adalah suatu sistem kebijakan pemerintah gitu yang menempatkan segala kebijakan atau keputusan berpusat pada pemimpin negara. Mungkin dari depan gimana? Jadi ya menurut saya demokrasi terpimpin itu merupakan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia, di mana semua kekuasaan itu terpusat di tangan Presiden Soekarno, yang semakin besar dan kuat. Nah, makasih buat pendapat dari depan. Di sini saya ingin menanyakan pendapat dari Repi gimana? Menurut saya demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan yang diperkenalkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1559. Hal ini kekuasaan berkuasa pada pemimpin atau kelompok kecil. Izin menambahkan, deskripsi demokrasi terpimpin juga merupakan sistem demokrasi yang menggabungkan antara nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai sosialisme. Oke, makasih untuk Aisyah udah menambahkan. Mungkin dari Sarah ini berpendapat gimana? Menurut saya, demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem politik yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada era pemerintahan Soekarno. Sistem ini didasarkan pada ideologi politik Soekarno yang disebut sebagai Pancasila, yang didasarkan pada konsep kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam kemusyawaratan dan perwakilan. Jadi pemimpin atau kelompok kecil ini disebut juga sebagai Tunggal atau presiden dan wakil presiden. Mereka dianggap sebagai orang yang paling bisa memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Mereka juga bisa menjadi penengah antara pemerintah dan rakyat. Oke, makasih untuk pendapat-pendapatnya gitu ya. Mungkin lanjut. Ya, saya akan menanyakan kepada Reja pendapatnya gitu terhadap karakteristik. Menurut saya sendiri pada masa demokrasi kepemimpinan kekuasaan berpusat ke menjadi 3 yaitu ke Presiden Soekarno, TNI dan PKI. Berbeda dengan sistem sebelumnya didistribusikan terlebih dahulu oleh partai politik atau parlemen untuk mengumpulkan semua otoritas. Oke, makasih untuk Reja. Mungkin di sini saya akan menanyakan kepada Sophia pendapatnya gitu. Kekuasaan terpusat pada presiden, yaitu presiden memiliki kekuasaan yang sangat kuat dan dominan dalam pengambilan keputusan. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan, menurut saya karakteristik demokrasi terpimpin itu berfokus pada tujuan sosial dan ekonomi. Karena sosial dan ekonomi itu sangat penting bagi masyarakat serta bisa mengurangi kesenjangan sosial dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, makasih untuk saya menambahkan dari Sophia. Lanjut aja. Tujuan. Nah, di sini saya akan menanyakan pendapat dari depan tujuan. Gimana? Jadi ya menurut saya tujuan demokrasi terpimpin itu membangun persatuan dan kesatuan nasional, memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan rasa kebersamaan antar warga dan negara. Oke, makasih untuk depan. Mungkin saya akan melanjutkan ke yang keempat itu.
Yang keempat tuh kekurangan sama kelebihan. Mungkin untuk di sini saya akan menanyakan Sarah untuk kelebihannya dan kekurangannya Sophia. Mungkin di sini saya akan menanyakan kelebihannya dulu. Dipersilakan. Jadi kelebihan dari demokrasi terpimpin itu terbentuknya integritas nasional. Demokrasi terpimpin Indonesia dapat mengatasi berbagai pemberontakan regional yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, serta mempersatukan berbagai kekuatan politik menjadi satu visi nasional. Oke, langsung ke kekurangannya aja. Lemahnya hak asasi kekuasaan presiden yang dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi dan penindasan terhadap oposisi politik. Oke, makasih untuk Sophia. Oke, ini perumusan yang terakhir gitu ya, dekret presiden, isi dekret presiden. Di dekret isi presiden itu ada 4 ya. Yang pertama, oke, Reza sebutin. Oke, saya akan tadi saya akan Jadi 2 gitu. Oke, ini perumusan yang terakhir ya, isi dekret presiden. Jadi di isi dekret presiden itu ada 4, mungkin bakal ada 4 orang nih yang nyebutin ya. Yang pertama, kayak siapa aja ya, Buana? Oke, jadi untuk yang pertama yaitu menetapkan pembuaran konstituante. Oke, yang kedua, Rifki. yaitu menetapkan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi dan tidak berlaku lagi UUD 1950. Oke, hasil yang ketiga. Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS yang terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan golongan dari daerah. Oke, yang terakhir ke depan. Membangun Dewan Pertimbangan Agung Sementara, disingkat jadi DEPAS. Oke, ini udah beres ya